klarifikasi aja, jadi juga tanya aja apakah betul, hanya mengetahui lah gimana. Berapa pertanyaan Gus selama di proses pendidikan tadi? Berapa ya? 20 pertanyaan. Mungkin seputar apa aja Gus? Ya bisa mengetahui itu apakah betul acaranya itu ya seperti itu. Jadi nggak ada yang berfungsi, hanya mengetahui aja acara yang sudah berita udah dijelaskan kemarin seperti itu kejadian. Pembelaan Gus mungkin seperti apa tadi di dalam? Nanti master pembelaan ya pengacara yang biasanya bicara. Oke Bang, gimana Bang? Oke, masalah mengenai undangan hari ini kami tekankan kembali bahwa ini adalah klarifikasi, bukan sebagai saksi, apalagi sebagai orang yang dinyatakan bersalah. Nah, jadi apa yang diterangkan itu adalah suatu kebenaran dan peristiwa hukum, tidak dikurangi dan tidak dilebihi. Nah, jadi kurang lebih pertanyaan ada 5 halaman, itu sebenarnya kita gali semua data-data ke klien kita, jangan dikurangi, jangan dilebihi. Bagaimanapun ini menjadi konsumsi publik. Ya, jadi disampaikan tadi itu hanya sekedar kronologis dan ada juga perihal mengenai pihak-pihak yang mencoba untuk menyenggol kita. Kami tetap pada prinsipnya sebagai badan usaha, yaitu adalah PT. Jadi kalau ditanya juga oleh teman-teman wartawan, Bang Yadinya kemana? Sebenarnya Bang Yadi adalah kita juga. Kenapa? Karena kita berbicara mengenai kewenangan kapasitas dari perusahaan. Gitu. Jadi ini masih klarifikasi untuk atas laporan yang bernama yang di awal IO itu ya. Gitu. Ini di luar dari yang sebelumnya juga berkicau. Nah, rencana ada mau laporan balik gimana nih? Mengenai laporan balik sebenarnya kita udah persiapkan ya. Bahkan hari ini sudah kita lengkapi, tapi kita melihat kondisinya sikonnya sampai detik ini ya Bang Yadi masih ada trauma, masih belum siap. Kami selalu melakukan pendekatan sampai tadi pagi saya selalu chatan dengan asistennya. Kami mau mencoba itu biar jangan sampai ambigu, jangan sampai penafsirannya jadi sesat. Kenapa? Karena terlapornya adalah direktur. Pertanggungjawaban PT adalah direktur. Kalau langsung dilimpahkan murni, mutlak tidak bisa. Jadi itu kami harus melakukan pendekatan terlebih dahulu, termasuk untuk melakukan sikap mengenai pembelaan hukum, untuk melakukan laporan balik. Itu pun harus kami perjelas. Apakah Bang Yadi sudah mengundurkan diri? Berarti akta otentik harus dicabut dengan tidak lagi menjabat, dengan memenuhi prosedural. Kalau belum dicabut, berarti untuk bisa melakukan perbuatan hukum pun harus adanya RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Ya, karena ini PT, bukan CV, bukan koperasi atau badan usaha lainnya. Itu. Terus sedikit, terus gimana sih kronologinya pada saat itu, terus sebelum adanya pelaporan ini? Kronologi acara yang seperti yang kemarin kita sampaikan, kan? Acara itu keluargaan aja berjalan dengan lancar. Tapi sebelumnya kita ada ngomong, dia permasalahan cek penjualan kosong-kosong. Padahal nggak bisa begitu. Kita ada ngomong dan dia tahu kita belum masuk dalam acara itu harus berjalan. Yang saya sayangkan cuma satu, dapat tadi kita sampaikan. Dia pakai media. Kalau mau lapor polisi lapor aja, gitu kan enak. Tadi dalam saya lapor polisi mana enak kok. Selesaikan. Iya. Ini media, pencemaran nama baik. Bukan kita lari, dia tahu alamat kita. Betul. Itu aja sih. Kalau masalah lapor balik ya sebenarnya saya pengen. Karena ini udah media tahu semua, murid saya marah. Sebenarnya kita yang menahan, jangan dulu. Kenapa? Kita Karena ada aturan formilnya. Gitu. Walaupun kalau sampai 2-3 hari ini tidak ada informasi yang sekiranya menjadi solusi, kami harus masuk laporan balik. Gus, ini mau ngelaporin kemana Gus? Karena sejauh ini kan ada 2 laporan ya terhadap Sanur sendiri. Iya, udah saya sama pengacara saya kemarin. Ada satu laporan lagi. Permintaannya saya lihat mengada-ada. Kerugian 100 sekian juta. Iya, tidak ada sedangkan tidak ada bukti, dan saya ada rekam bukti vendor sendiri. Yes. Kerugian 5 sekian, nggak sampai 25 juta. Bang, katanya mau balikin itu bang.
dananya tersebut? 135 juta bang, uang kerugian korban Amel. Kata siapa? Asal minta maaf. Asal Amel. Oh, itu yang enggak dong. Itu kita bicara minta maaf masih biasa aja. Kalau yang Amelnya Beda urusan. beda urusan. Ini kita mau proses. Jadi tolong dipisahkan media. Ini ada dua. Kita fokus ke Adri dulu. Ya, Adri garis bawah. Baru yang kedua kita mulai fight. Karena saya merasa ini di sini. Tidak ada keadilan buat saya. Dia pegang cek, nggak masalah duit, saya bukan saya sombong ya, usaha saya ada di belakang. Cuman tolonglah nama baik jangan kayak, apalagi Yani, saya bela Yani sebenarnya. Kalau saya sebenarnya nama sih nggak masalah, lu mau hina dia mau apa aja sih, karena Rasulullah sendiri dihina biasa. Gimana terkait cek kosong yang dia diberikan kalau benar kosong? Dan bukan masalah cek kosong gimana kita ngomong dari investor kan, uang pribadi saya punya usaha di tambang juga belum masuk. Ya kan? Jadi kita ngomong dari pihak melapor yang melapor kita, dia bilang acara bagaimana, dia tahu ini belum masuk, sabar komunikasi, karena dia nggak sabar pakai media, ini yang saya sayangkan. Kalau mau lapor langsung aja, dia nggak usah pakai media, bisa nggak sih? Mau cari apa? Tapi Amel menegaskan katanya nggak salah gitu. Loh ini nanya yang mana dulu nih? Maaf, Amel gimana kalau nanggapin Amel? Kalau Amel itu lain cerita. Amel itu tidak ada ikut sangkut paut ke acara kami. Itu dia acara yang kita gagalkan karena apa? Dia menawarkan vendor sampai 800 juta ya kita nggak deal dong. Itu baru penawaran. Dan cek itu 50 juta untuk artis yang dia mau bawa, yang kita nggak jadi pakai karena belum masuk. Dia tahu. Cek yang satu lagi 15 juta itu untuk kerugian vendor yang 7 juta sekian, dan itu kita mau minta balik, dia nggak serahin. Demi Allah saya nggak bohong. Kalau dia bukan bohong, lihat. Jadi ini yang perlu kita tekanin nanti, Bang. Bagaimanapun di sini ada kita terapkan juga secara undang-undang ITE. Ya, ada menit kesekian nanti dijelasin sama tim kita karena sudah konsultasi. Dan juga yang secara langsung, secara KUHP secara umum, gitu. Jadi menit kesekian mengatakan ada kata tipu, gitu, dan meyakini dan mempengaruhi masyarakat bahwa ini harus di stop, jangan sampai dibiarkan. Ya, berarti kan seperti masuk ke dalam ranah kejahatan yang sangat-sangat luar biasa ya, extraordinary crime. Padahal ini karena perdata yang belum terlunaskan. Kemarin saya sampaikan, Bang, gimana sumber mana yang bisa kita lakukan selain dari donatur kan gitu kan, atau sponsor ya. Dan kita sudah survei semua yang sudah akan kami lakukan, kami kuasa hukumnya bukan oleh beliau. Ya, tapi pertanyaannya itu untuk bagaimana porsinya itu tergantung nanti keadilan untuk kita sama-sama. Kenapa? Karena sudah kembali tadi ya, genderang sudah diketuk dan ya, jadi kita pun tidak mungkin dengan begitu saja. Tapi solusi opsi sudah kita siapkan. Ya, jadi ada video dan juga secara langsung ya, coba diinikan tadi setelah diskusi. Ya, jadi ada dari beberapa cuplikan video di YouTube itu ya kita sorotin ya. Yang artinya di sini kan ini jadinya informasi blunder gitu. Yes. Mereka sudah membuat sebuah yang artinya mengetuk hati nurani klien kita di sini dengan cara yang tidak benar menggunakan media, dan kita juga selaku kuasa hukum di sini tidak tinggal diam. Yang artinya detik yang udah kami notis di sana itu sangat masuk unsurnya delik absolut, sangat masuk unsurnya. Gitu. Nanti bila mana ini perkaranya secara restoratif justice mereka tidak kooperatif, maka kami juga akan menutup benderang itu, gitu kurang lebih. Terus yang cek kosong itu apakah akan dibayar ke Adri? Kita udah mau kita akan selesai. Rencananya kapan? Ya, tergantung Sebenarnya dari awal gini loh, saya sudah dengan niat baik menghubungi lawyer, tapi tidak dengan direspon dengan baik, bahkan melempar. Oke, sudah berarti mau bermain panjang dong. Gitu. Kita sudah menyiapkan. Saya bukan mencengkali dana segitu, tapi perbuatannya yang kita lihat dan niatnya
beliau sudah kami pegang solusinya. Tinggal harusnya kita yang dirayu, ya sedikit-sedikit dirayu gitu kan. Jangan beliau terus didek. Gitu. Berarti sudah sempat melalui jalur keluarga tapi tidak menemukan titik hasil ya Bang ya? Kita yang kontak ya. Iya kita. Karena bagaimanapun etikanya Bang Yadi posisinya lagi sakit, berarti kami muncul dengan ada statement dari beliau selaku komisaris, saya ada yang maju. Jadi mau nggak mau kami harus merendahkan posisi kami selaku lawyer, bagaimana kami harus fight. Tapi dalam hal ini kami mencoba kontak dan itu ada riwayat chatnya. Dan yang membuat kita bingung ada beberapa orang lagi gitu. Ya ada beberapa orang lagi yang kita bingung nih buktinya mana, karena segala sesuatu kalau tidak ada bukti sesuai dengan 184 KUHP ya berarti tidak merupakan suatu tindak pidana, berarti itu lebih ke fitnah dong. Fitnah bagi secara langsung ataupun secara ITE itu bisa sampai 7 tahun penjara. Artinya Bang Yadi cuma yang Abi doang ya, kalau yang Amel itu merasa difitnah dan ingin ya ikut-ikutan mungkin atau masalah cek, ya kan dia mungkin kecewa karena vendor nggak dipakai kita. Nanti dia telepon saya, dia takut Gus jangan dipakai saya. Kok jadi begini? Ada ceknya. Si namanya Bastian. Saya bilang ya kita tunggu nanti ke polisi. Saksinya tahu. Kerugian 130 sekian itu apa? Yes. Kan harus ada bukti, harus ada bukti, harus ada berita acara. Jadi kayak kita melakukan suatu job, ya, berarti kan kita harus ada berita acara dong. Berapa hak kita, tinggal nanti kita bayar. Kalau ada problem mengenai pembayaran, tinggal kita buat termin. Nah, ini kan kita mau menanyakan hal yang wajar kok. Buktinya mana? Perjanjiannya mana? Gitu. Bos, infonya mengajak Yadi mau lapor balik. Itu gimana Bang? Ya saya kembalikan ke pengacara. Kalau saya pribadi, saya mau Yadi waktu itu. Ya dimuncul. Cuma mau dijekin. Karena dia mungkin down, trauma, saya tahu kondisinya aja tahu. Tapi saya bilang saya kan bela kamu. Kita nggak lari, kita bukan manis, kita bukan nipu. Kita itikat baik sudah ada. Bangun tadi. Udah karena memang dia lagi benar keluarga, mungkin lagi kecewa. Ya sudah, saya maju sendiri sekarang. Sebagai gudang artis, misalnya saya punya, saya komisaris, saya bertanggung. Nah, Bang Yadi bilangnya hubungan terus dengan Bang Yadi sendiri seperti apa sih? Karena kan kemarin juga Bang Yadi bilang katanya untuk berkomunikasi dengan Gus Anam hanya melalui asistennya saja gitu. Karena saya tahu dianya kondisi masih emosi dan tambah sakit. Saya nggak mau kepikiran gitu. Tapi saya asisten, karena saya ngomong ke asistennya bahwa voice note didengarkan dia. Yang penting aman. Yadi sebenarnya aman, hanya minta Bapak tolong itikat dari Bapak pertanyaan aja. Ya sudah. Jadi nggak ada masalah sama dengan Yadi. Apa yang dimasalahin? Yadi tahu. Dan Yadi belum tahu semua tentang usaha saya yang baru. Ada tambang nikel, ada tambang batubara. Tinggal nunggu deal jalan habis. Ya. Dan tak sudah beliau sama pemuda kayak dulu Bang. Apa namanya beliau yang bayar. Bukan saya memang aduh apa. Wah, artinya dengan Bang Yadi pun damai-damai aja atau gimana? Kami masih ada hubungan ini kok, maksudnya ya baik-baik lah. Cuma karena kecewa, karena dia nggak tahu, dia takut saya lari. Iya. Mau menubarkan dia mungkin. Ada seperti itu. Apabila dia ditangkap, orang takut banget, nggak ada polisi nggak gitu, polisi itu baik, dia nggak ada menakuti rakyat. Polisi cuma klarifikasi Yadi, kamu biasa, mendapat. Wajar lah. Artinya ketika Yadi bilang tidak mau bekerja sama lagi dengan Bang Gus Anam, iya, artinya dia belum tahu ya. Belum tahu kalau saya itu di belakang saya ini belum tahu sempurna. Maju. Kita bisa ngomong Yadi, kita bukan mahal. Perdata. Penipuan yang mana? Penggelapan yang mana? Ini cuma pembayaran aja kok. Pakai media ini saya sayangi. Saya diem bukan berarti saya kalah. Tapi saya lihat kondisi saya harus jadi pengacara yang bisa ngomong. Oke Bang, update selanjutnya gimana nih Bang? Iya, coba untuk laporan untuk selanjutnya. Ya, jadi untuk selanjutnya memang sama seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Bang Alek ya, kita sudah persiapkan juga bahan-bahannya dan memang sudah masuk unsur-unsurnya pencemaran nama baik ya, karena bagaimanapun
pada saat ini mereka sudah membuka genderang itu. Nah, yang satu yang perlu kita garis bawahi ya, klien kita Bang Usano maupun si Bang Yadi Sembakau tidak melakukan dengan sengaja perbuatan cek kosong itu ya, karena itu di dalam penipuan 378 itu kan dengan sengaja, ini unsurnya tidak dengan sengaja gitu. Karena bagaimanapun sebelum acara itu dimulai, pihak pelapor ini sudah mengetahui bahwa itu cek kosong ya, itu yang harus kita garis bawahi. Dan klien kita mengatakan ini dilanjut atau tidak, tapi tetap mereka melanjutkan acara tersebut dan itu sebagai jaminan untuk nantinya pembayaran acara tersebut gitu. Jadi ini sangat disayangkan sekali kalau klien kita dikatakan melakukan penipuan atau penggelapan, karena harus kita pilah itu unsur-unsurnya, itu penipuan itu dengan sengaja dilakukan. Dan ini tadi kita sudah jelaskan di atas bahwa ini bukan dengan sengaja ya, ini memang sudah diketahui oleh pelapor juga dari awal. Nah, jadi itu yang bisa kita tambahkan untuk nanti laporannya. Pasti kita akan melaporkan balik, tapi tadi kita lihat kondisi Bang Usano belum memadai untuk pada saat ini untuk melakukan laporan polisi, karena harus kita jaga juga kesehatannya gitu. Jadi untuk ini kita akan persiapkan dan bahan-bahannya kita sudah komplit juga, maupun dari video ataupun dari gadget semuanya. Kapan tuh Bang? Kita maksimalkan secepatnya. Minggu ini lupa Kita targetin perkiraan paling lama 1 minggu kurang lebih. Kenapa? Karena ini sudah klarifikasi, pasti akan ada undangan selanjutnya. Jangan sampai bergulir kemana-mana penafsiran hukumnya yang berbeda-beda. Jadi kita pun harus prepare. Nah, selanjutnya hasil penyidik. Pasti komunikasi kita tetap intens. Ya, tadi juga Mas Andre langsung konfirm bukti apa lagi. Kenapa? Karena kami posisinya memang adalah klarifikasi kan, itu ya bisa ditambahkan. Oke. Bagus, ini nanggapin Bang Yadi sempat mau menjual rumah gitu. Mungkin kan karena belum tahu gimana perasaannya nanggapinnya mungkin. Makanya saya Bang Yadi kan teman, sabar ya Bi, saya berpikir membantu ya kan. Kalau saya pun masuk Bang ya saya pengen membantu. Iya. Pada waktu itu betul. Jadi nggak Pak, sabar ya Yadi. Yadi mungkin belum tahu nih kalau dia lihat berita ini. Yadi sabar. Iya. Di belakang saya ada orang besar yang doakan. Ini bukan masalah cepat dan lama, tapi harus tepat. Ya, kalau kita gegabah, nanti kita bermain genderang yang baru, nggak ada ujungnya. Oke. Berarti sampai sekarang belum ada komunikasi langsung ke Bang Yadi ya Bang? Ya, karena saya ingin dia tenang dan dia jangan sampai saya ngomong sama kepolisian di dalam dan ini juga. Dapat jangan libatin, kasih saya. Jadi tenang, fokuslah Yadi dengan saya ngomong. Yadi fokus, tetap jalan, berkarya. Urusan ini saya nggak mau diam sekarang, saya nggak mau diinjak-injak. Harga diri saya diinjak kayak apa? Bang, terakhir Bang, mungkin ada pintu damai dan harapan Abang seperti apa sih? Pintu damai itu. Kalau damai, kita kepingin damai, kita nggak akan ada namanya keributan. Tapi karena yang saya sayangkan ini kan mereka pakai media gitu ya. Tolonglah di media undang lagi, minta maaf, kita bayar. Iya, jadi sebenarnya kita juga berterima kasih kepada media meluruskan, tapi masalahnya ada beberapa statement yang sebenarnya untuk emosional beliau 2 hari ini termasuk ya nggak bisa juga kita terlalu sering mengendalikan. Bahkan tadi aku baru dengar ada rumah yang dijual, ini sebagai spontanitas, gitu kan? Tapi kalau masalah aset yang lain kita sudah memegang kuncinya, ya kepemilikannya juga sudah kita cross check, paling tidak niatnya sudah jelas pelanggarannya. Gitu. Kalau urusan pribadi Yadi itu kan memang dia ada, kan udah lama kan udah kabarnya kan Yadi kan udah beli tanggungan rumah ya kan. Jadi tolong, saya cuma kepingin ya saya udah ngomong Yadi, saya bukannya janji gimana, saya ada rezeki, saya nggak ada tempat. Doain. Ini saya ada usaha yang memang ada tambang, yang memang investor bayar yang dari Korea. Kalau ini masuk, insya Allah. Amin. Ya, jadi saya minta tolong ini perdata, jangan berpenipuan dan tidak. Orang nggak percaya tidak masalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tahu. Amin, bro. Amin. Oke. Kita